Assalamualaikum. Hello everyone. Ewan, aku berkuda lagi with Coach Goku dan Coach Adin. Sebelum memulai berkuda, berdoa terlebih dahulu untuk meminta keselamatan dan kelancaran. Mari simak sampai akhir video ya, karena ada edukasi dan penjelasan dari Coach agar aman dalam berkuda. Tidak lupa gunakan alat safety seperti sepatu boot, helm, pelindung kepala, sarung tangan, dan masker. Aku pengen ajak partnerku sih, tapi dia lagi sakit. Doain ya, semoga lekas sembuh. Pasti seru banget nanti ada video berkudaku dengan partner. Yang pertama itu pengenalan dengan karakter kuda. Ikuti semua instruksi dari coach. Biasanya menyesuaikan posisi duduk, grip atau genggaman, dan feeling koneksi dengan kuda tunggangan. Yang awal itu biasanya walking, hingga kita terbiasa dengan beat kuda dan terkoneksi dengan kuda yang kita tunggangi. Ini salah satu hobiku, yaitu berkuda. Hobiku yang lain seperti journaling, memasak, main basket, main catur, aku juga suka sih. Terakhir main catur saat lomba classmeet di SMA, dan aku sampai semifinal. Jadi tiap tahun itu sekolah mengadakan perlombaan seperti lomba futsal, catur, dan lomba lain. Nah, aku ada keinginan ikut lomba catur karena tiap kelas harus mengikuti semua kategori perlombaan. Aku mewakili kelasku sih kategori lomba catur, sedikit senang dan bangga juga. Saat waktunya classmeet itu aku lomba lah, tanding, menang, terus sampai ke semifinal. Kalau nggak salah itu lombanya sampai 2 kali lah aku mengalahkan lawanku. Sebelumnya aku nggak ada persiapan sama sekali seperti latihan main catur, karena waktu itu aku nggak ada lawan bermain. Mungkin kalau aku ada teman main catur atau masuk kelompok catur, bakatku lebih terasa dan mempelajari teknik-teknik dan pengalaman kan. Aku inget banget sih saat di semifinal lawan kakak kelas, aku lengah dan gagal ke final. Aku yakin banget kalau aku masuk final pasti juara, karena lawanku di semifinal tumbang di final. Ya sedikit senang sih karena dia telah mengalahkanku dan gak juara di final, karena seharusnya aku yang di final waktu itu. Jadi ngomongin catur deh, terus berkuda lagi ya. Nah, di tahapan berkuda ini biasanya pertama itu ada walking, itu berjalan dengan kuda. Terus kalau sudah mahir ada tahapan small trot, lalu ada canter. Jangan lupa untuk selalu bersyukur karena menunggang kuda untuk olahraga ya, kebaikan dan transportasi juga, bukan untuk sombong atau gagah-gagahan. Di sini terus melatih tunggangan, jangan sampai terlepas dari tali genggaman, dan bila sudah mahir kita bisa berjalan sendiri, walking, free riding, tetapi harus sudah mahir ya, bukan untuk pemula tapi sudah sering naik kuda. Untuk latihan berkuda biasanya bisa setiap hari sih, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, menyesuaikan kondisi dan situasi kita kan. Harus fit dan kondisi kuda juga, karena kuda makannya dari pagi. Biasanya jika riding itu bisa dari pukul 7 atau pukul 8 dan istirahat pukul 11 siang. Waktu makan kuda biasanya pukul 6 pagi, pukul 11 siang, dan 4 sore, terkadang pukul 8 malam atau jam 9 malam ya, agar tidak kelaparan kuda. Jangan bosan ya nonton video kita. Semoga selalu menginspirasi dan membantu untuk sesama. Nggak terasa udah di akhir sesi deh. Alhamdulillah akhirnya selesai juga.
Hati-hati untuk menuruni kuda, tidak lupa menepuk bagian leher kuda sebagai tanda terima kasih. Dilanjut ada Coach Adin menunggangi kuda. Dia sudah mahir ya untuk menaiki kuda. Sebagai contoh dalam berkuda itu posisi dan genggaman dan fokus pada track, dan posisi tubuh sudah up and down, bagian tubuh naik dan turun. Di sini Coach Adin dan Coach Goku sangat berpengalaman dan memberikan ilmunya, instruksi kepada player. Untuk tahapan berkuda itu dari mana aja sih Coach? Pertama-tama kita dari cara naiknya dulu, gimana biar kudanya rileks, enak, gimana cara naiknya tuh biar kuda gak kaget. Tahapan kedua, postur keseimbangan badan, kuda-kudanya kita tuh pegang reins, terus cara kaki-kaki di saddle itu gimana. Nah, tahapan ketiga baru kita jalan dulu, work. Nah, udah baik work. 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan kita coba ke trot. Nah, udah coba ke trot, kita langsung ke racing trot, slow trot, ya kita ke canter gitu. Cuman kita lihatnya dulu dari trotnya dulu, kuda-kudanya udah siap belum buat ke tahap berikutnya gitu. Kalau masih belum siap ke tahap berikutnya, ya kita suruh di situ dulu, stuck dulu di situlah, intinya gitu aja sih. Cuman kalau naik kuda, kalau menurut pribadi saya ya, yang penting jangan kaget. Kalau kitanya kaget, ya kudanya juga bakalan kaget. Yang penting kitanya relax aja, bawa relax aja, enjoy, gitu aja sih. Terus kalau awal-awal tuh masih dipegangin tali tuh, itu biar safety atau gimana Coach? Nah, satu itu biar safety bisa. Yang kedua kita biar jaga keamanan yang naiknya, biar agak kuda yang agak nakal sedikit, kita ngehandle-nya tuh gampang, ibarat katanya gitu. Jadi mengantisipasi keamanan juga gitu. Terus kalau mengantisipasi biar nggak cedera tuh pakai alat pelindungnya seperti apa Coach? Nah, kalau mengantisipasi alat cedera sih ya paling pakai helm, perlindungan sikut, dengkul, boots, ya gitu aja sih kalau di kuda. Umum. Terus macam-macam di berkuda itu ada jumping, ada apa aja sih Coach? Kalau di kuda setahu saya sih equestrian, jumping, pacu, udah cuman 3. Kalau saya ya, kalau equestrian itu tuh, equestrian tuh apa, bisa dijelasin nggak Coach? Kalau equestrian dari segi langkah kuda, keindahan tubuh kuda, sama yang naiknya juga harus seirama. Kalau equestrian, kalau menurut saya ya. Terus kalau HBA itu seperti apa Coach? Kalau HBA sih itu kuda memanah, kayak Pisabilillah, endurance hampir sama kayak gitu. Terus kalau yang tadi pacu itu lintasannya tuh berapa ratus meter atau seperti apa Coach? Tergantung tinggi kuda, tergantung kelas kuda. Ya kita mau ikutnya ke tinggi kuda, misalkan kelas D, kelas A, kelas I, kelas G, kelas F, itu tergantung sih. Kalau masih ribet pacu. Kalau menurut saya ya, saya udah lama lah terjun di dunia pacu, ribet di dunia pacu. Itu bikin kuda dari nol, bikin jarak segini 600, naik ke 800, naik ke 1000, 1200, 1400, itu bikin kuda tuh gak bakalan segitu-segitu aja. Pola latihan, pola makan, pola vitamin udah dirubah semua itu. Kita naik lagi ke trek yang lebih panjang, nambah lagi itu vitaminnya, latihannya juga gitu kalau dipacu. Ya, Oke. Terus lintasan paling dekat itu berapa meter itu? 600 meter. Itu kelas perdana ya. Perdana, semua mau perdana CD, mau perdana AB, itu lari di 600. Itu berapa putaran itu biasanya? Enggak berapa putaran, cuma 600 meter aja kita di meter. Oh gitu. 600 meter, udah itu lari perdana. Pemula 800,
masuk kelas ya di situ kuda pecahnya di situ. Oke. Kalau dipacu ya, Ya. kalau di equestrian kan enggak. Oke, thank you coach. Ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.